Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak, siswa-siswiku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Mari simak video penjelasan di season yang kedua ini untuk membahas kembali ilmu dari Galenika. Simak video penjelasan dari Bapak berikut ini. Baik, akan ketemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan di sesi yang kedua pelajaran farmakognosi bab yang pertama menganalisis sediaan dari Galenika. Untuk slide selanjutnya yakni lanjutan dari kemarin, etanol hanya dapat melarutkan zat-zat tertentu seperti alkaloid, glikosida, damar, dan minyak atsiri. Tidak baik untuk jenis-jenis gom, gula, dan albumin. Etanol juga menyebabkan enzim-enzim tidak bekerja, termasuk peragian dan menghalangi pertumbuhan jamur atau mikroba dan kebanyakan bakteri. Sehingga di samping sebagai cairan penyari juga berguna sebagai pengawet. Campuran air etanol sebagai cairan penyari juga berguna sebagai pengawet. Campuran air etanol atau hidroholik menstruum lebih baik daripada air itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah gliserin dipergunakan sebagai cairan penambah pada cairan menstruum untuk penarikan simplisia yang mengandung zat penyamak atau tanin. Gliserin adalah pelarut yang baik untuk tanin dan hasil oksidasinya. Jenis-jenis gom dan albumin juga larut dalam gliserin karena cairan ini tidak atsiri, tidak sesuai dengan untuk pembuatan ekstrak kering. Yang keempat, ether sangat mudah menguap sehingga cairan ini kurang tepat untuk pembuatan sediaan untuk obat dalam atau sediaan yang nantinya disimpan lama. Kemudian yang kelima adalah solvent heksane, adalah cairan salah satu hasil dari penyulingan minyak tanah kasar, pelarut baik untuk lemak-lemak dan minyak-minyak, dan biasanya dipergunakan untuk menghilangkan lemak dari simplisia yang mengandung lemak-lemak yang tidak diperlukan sebelum simplisia tersebut dibuat sediaan galenik, misalnya trisinismen, skel cornutum. Kemudian yang keenam adalah aseton, tidak dipergunakan untuk sediaan galenik obat dalam. Kedua adalah pelarut yang baik untuk bermacam-macam lemak seperti minyak atsiri, kemudian damar. Terus berikutnya adalah baunya kurang enak dan sukar hilang dari sediaan. Kemudian dipakai misalnya pada pembuatan capsinum oleh resin NFXI. Kemudian yang ketujuh adalah chloroform, tidak dipergunakan untuk sediaan dalam karena efek farmakologinya, jadi tidak digunakan untuk obat atau untuk obat dalam. Bahan pelarut yang baik untuk basa alkaloida, damar, minyak lemak, dan minyak atsiri. Cara-cara penarikan yaitu yang pertama adalah maserasi, adalah cara penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari pada suhu biasanya yaitu pada suhunya 15-25 derajat Celcius. Maserinya juga merupakan proses pendahuluan untuk pembuatan cara perkolasi. Berikut di sebelah kanan ini adalah cara maserasi. Kemudian yang kedua adalah digerasi, cara penarikan simplisia dengan merendam suhu simplisia dengan cairan penyari pada suhu 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Cara ini sekarang sudah jarang dilakukan karena di samping membutuhkan alat-alat tertentu, juga pada suhu tersebut beberapa simplisia menjadi rusak. Kemudian cara-cara penarikan yang ketiga adalah perkolasi. Ialah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut dengan perkolaktor yang simplisianya terendam dalam cairan penyari di mana zat terlarut
dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan keluar sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian cara perkulasi yaitu ada yang pertama perkulasi biasa, kemudian yang kedua perkulasi bertingkat atau disebut dengan reperkulasi atau fractional percolation. Yang ketiga perkulasi dengan tekanan atau pressure percolation. Yang keempat perkulasi bersambungan atau continuous extraction atau memakai alat shocklet. Ini adalah yang di samping ini bentuk gambar dari alat shocklet ya, bisa dilihat ini adalah alat shocklet. Kemudian yang pertama perkulasi biasa, simulasi yang telah ditentukan derajat halusnya direndam dengan cairan penyari, masukkan ke dalam perkulator dan diperkulasi sampai didapat perkulat tertentu. Dan yang kedua untuk pembuatan tinktur disari sampai diperoleh bagian tertentu. Untuk ekstrak disari sampai tersari sempurna. Kemudian perkulasi umumnya digunakan untuk pengambilan sari zat-zat yang berkhasiat keras. Demikian pembahasan dari sesi yang kedua. Untuk di bab yang pertama yaitu menganalisis sediaan dari galenika, kemudian nanti akan dilanjutkan di pertemuan sesi yang ketiga. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari. Terima kasih.